bisiknya sendiri. Tapi belum cukup sampai di situ. Beberapa jam kemudian, saat pesawat sedang dipersiapkan untuk uji sistem rutin, terdengar suara panik dari salah satu teknisi junior. Ini aneh. Sistem pendingin mesin aktif sendiri tanpa perintah. Yamato pura-pura kaget. Apa? Siapa terakhir sentuh sistem ini? Teknisi lain menjawab. Kemarin, Raka yang terakhir bersihkan panel itu. Semua kepala serentak menoleh ke arah Raka, yang baru saja masuk hanggar dengan wajah letih. Yamato langsung mendekat, pura-pura marah. Kamu yang terakhir sentuh sistem ini. Raka mengernyit. Bingung. Saya hanya bersihkan, bukan atur sistemnya. Bersihkan? Atau kamu atur ulang diam-diam biar bisa rusak sekarang dan kamu kelihatan seperti pahlawan lagi? Suara Yamato keras. Seluruh hanggar kini memperhatikan. Beberapa pramugari menutup mulut. Para teknisi mulai bisik-bisik. Raka ingin membela diri, tapi suaranya tercekat. Ia tahu, dalam dunia seperti ini, satu tuduhan saja sudah cukup menjatuhkan segalanya. Dan benar saja. Tak lama kemudian Goro datang. Wajahnya serius. Ia menatap seluruh ruangan. Lalu pandangannya jatuh ke Raka. Ini betul. Raka? Kamu sentuh sistem tanpa izin. Raka menatap Goro. Kali ini tatapannya dalam. Tapi juga sedih. Saya hanya bersihkan. Pak. Saya tidak sentuh apapun yang bisa ganggu sistem. Goro diam sesaat. Ia tahu Raka tak mungkin bohong. Tapi di belakangnya berdiri para teknisi senior yang sudah bertahun-tahun bekerja bersamanya. Dan kini mereka semua menuding pemuda yang baru dikenalnya. Lalu Goro berkata pelan, untuk sementara, kamu tidak boleh mendekati jet manapun sampai masalah ini selesai diselidiki. Suara itu seperti palu godam yang menghantam dada Raka. Tapi ia hanya menunduk. Baik, Pak. Rika yang diam-diam menyaksikan kejadian itu dari balkon atas, langsung berlari turun. Ia menghampiri Goro dengan wajah gelisah. Ayah, kamu percaya sama mereka dibanding Raka? Goro menjawab lirih. Ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal kehati-hatian. Nama Akiyama dipertaruhkan. Rika menatap ayahnya tajam. Tapi Goro sudah membalikkan badan. Sore itu, Raka duduk sendirian di gudang alat. Obeng tuanya masih tak ditemukan. Ia menatap telapak tangannya, lalu mengepal perlahan. Kalau ini ujian dari MU, ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku membenci mereka. Di luar sana, matahari mulai tenggelam. Tapi di dalam hati Raka, sebuah cahaya kecil sedang tumbuh perlahan-lahan. Bukan kebencian, tapi kekuatan untuk tetap bertahan saat dunia ingin menjatuhkanmu lagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti neraka bagi Raka. Tak ada lagi sapaan hangat. Tak ada lagi senyuman kecil dari teknisi muda. Bahkan para pramugari yang dulu mulai menghargainya, kini kembali melirik dengan tatapan sinis. Pintu-pintu hanggar seolah menutup rapat untuknya. Ia dilarang menyentuh peralatan. Bahkan saat hendak masuk gudang untuk ambil kain pel, dua teknisi senior sengaja menghalangi pintu. Tempat ini bukan buat orang yang merusak jet, bisik Yamato dengan senyum menyeringai. Raka tidak melawan. Ia hanya menunduk dan berbalik. Langkahnya berat, tapi hatinya masih mencoba kuat. Ia tahu, fitnah memang lebih kejam dari pukulan, dan jika bukan karena Allah, mungkin ia sudah pulang tanpa kepala tegak. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang dari HRD perusahaan. Surat skorsing resmi disodorkan padanya. Dengan alasan, melanggar protokol keamanan sistem, Raka dinyatakan tidak boleh bekerja di area hanggar hingga waktu yang tidak ditentukan. Bahkan ada desakan dari kelompok teknisi senior, agar ia segera dikembalikan ke Indonesia. Raka membaca surat itu di ruang tunggu kecil di belakang gedung utama. Jari-jarinya gemetar, tapi matanya tak basah. Ia hanya diam. Hening. Terlalu dalam untuk menangis. Di luar ruangan,
Hujan mulai turun. Langkah kaki seseorang mendekat. Raka menoleh pelan. Rika berdiri di sana, dengan jas hujan setengah terbuka. Napasnya masih tersengal karena berlari. "Kenapa kamu diam saja?" tanyanya langsung. Nadanya tak bisa disembunyikan. Marah, kecewa, tapi juga peduli. Raka menatapnya. "Lama. Saya bukan orang yang bisa membela diri, Nona. Tapi saya percaya, kebenaran itu seperti air. Dia akan selalu menemukan celah, walau ditutup sekeras apapun." Rika menggigit bibir. Ia duduk di samping Raka. Hujan makin deras di luar. Suasana sepi, hanya suara tetesan hujan di atap seng yang memecah sunyi. "Aku sudah coba bicara ke ayah, tapi dia terlalu takut pada reputasi," ucap Rika pelan. Raka mengangguk. "Saya paham. Beliau bukan hanya kepala keluarga, tapi simbol perusahaan. Sekali ada skandal, semua bisa runtuh." Rika memandangnya lama, lalu berkata lirih, "Kalau kamu pulang ke Indonesia, aku akan merasa bersalah seumur hidup." Raka menatap mata gadis itu. "Jangan merasa bersalah. Saya bersyukur bisa sampai sejauh ini. Bisa nyentuh jet mewah, bisa lihat dunia yang dulu cuma ada di mimpi.